Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu perangkat jaringan. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang router, switch, dan firewall. Tapi apa sebenarnya itu semua? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng, share, dan like video ini. Mari kita mulai petualangan kita hari ini dan temukan pengetahuan baru yang bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih telah bergabung di Mari Belajar Bersama. Jika kamu berjalan melalui pusat data, kamu akan melihat banyak rak yang diletakkan bersama dengan berbagai perangkat yang terpasang di setiap rak tersebut. Semua perangkat ini bekerja bersama untuk mengambil data dari satu bagian jaringan dan memindahkannya ke bagian jaringan yang lain. Setiap perangkat ini dipasang untuk alasan tertentu dan sangat berguna jika kita memahami mengapa kita memasang perangkat tersebut sejak awal. Seiring waktu, kita mungkin akan memasang lebih banyak perangkat yang ada di rak-rak kita, atau mungkin memasang teknologi baru. Dalam video ini, kita akan melihat berbagai jenis perangkat dan bagaimana kita bisa menggunakannya di pusat data kita. Mari kita mulai dengan salah satu perangkat yang paling umum ditemukan, yaitu router. Router memungkinkan kita untuk mengambil data dari satu subnet IP dan mengarahkan informasi tersebut ke subnet IP yang berbeda. Subnet-subnet ini bisa saja berada berdekatan di pusat data yang sama atau mungkin terletak di berbagai bagian dunia. Kita menyebut router sebagai perangkat OSI Layer 3. Di OSI Layer 3 atau lapisan jaringan, kita merujuk pada alamat IP dan alamat IP inilah yang digunakan oleh router untuk menentukan hop berikutnya untuk informasi tersebut. Kadang-kadang, fungsi routing ini juga disertakan di dalam switch yang sudah ada dan sering kita sebut sebagai switch layer 3. Ini tentu merujuk pada fungsionalitas OSI layer 33, bukan berarti switch tersebut sekarang beroperasi di layer OSI yang berbeda, melainkan dalam perangkat yang sama, kita memiliki switch layer 2 dan router layer 3. Jadi kita menyebutnya sebagai switch layer 3. Router ini seringkali menghubungkan berbagai jenis jaringan. Jadi kita mungkin menghubungkan jaringan area lokal, LLAN, ke jaringan area luas, WAN. Ini juga bisa berupa koneksi berbasis tembaga atau serat optik, sehingga kita mungkin memiliki router dengan banyak koneksi atau antarmuka yang berbeda, dan kita menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda ke semua antarmuka tersebut. Perangkat umum lainnya adalah switch jaringan. Switch beroperasi pada lapisan alamat MAC untuk meneruskan lalu lintas, sehingga seringkali kita merujuknya sebagai perangkat OSI Layer 2 atau lapisan data link. Perangkat ini umumnya beroperasi sebagian besar dalam perangkat keras, di mana perangkat keras di dalamnya disebut sebagai ASIC, yaitu sirkuit terpadu khusus aplikasi, Application Specific Integrated Circuit. Ada banyak fungsi dan kemampuan berbeda di dalam switch ini, terutama jika kamu menggunakan switch yang dirancang untuk keperluan perusahaan. Misalnya, banyak dari switch ini memiliki kemampuan untuk menyertakan daya pada kabel yang sama dengan koneksi Ethernet kamu, dan kita menyebutnya sebagai Power over Ethernet, PoE. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kamu mungkin mendengar orang merujuk pada ini sebagai switch lapisan 3 jika switch tersebut menyertakan beberapa jenis fungsionalitas routing yang terintegrasi dalam perangkat itu sendiri. Keamanan pada jaringan kita juga sangat penting. Itulah sebabnya kamu mungkin menggunakan firewall di rumah dan pasti memiliki firewall di kantor. Firewall tradisional memungkinkan kamu untuk menyaring lalu lintas berdasarkan nomor port TCP atau UDP. Namun, jika kamu memiliki firewall yang lebih modern, kemungkinan besar kamu menggunakan Next Generation Firewall (NGFW) yang dapat mengidentifikasi aplikasi yang melintasi jaringanmu dan mengelola apakah aplikasi tersebut diizinkan atau tidak diizinkan di jaringanmu. Kebanyakan firewall juga memiliki fungsionalitas tambahan. Misalnya, seringkali kita menemukan firewall yang memungkinkan kita untuk mengenkripsi lalu lintas yang melintasi jaringan melalui Virtual Private Network (VPN). Sangat umum untuk memiliki firewall di satu situs jarak jauh dan firewall di situs jarak jauh lainnya, dan membuat terowongan terenkripsi antara firewall tersebut menggunakan fungsionalitas VPN ini. Kebanyakan firewall juga dapat beroperasi sebagai perangkat layer 3, yang berarti firewall tersebut dapat bertindak sebagai router. Ini karena firewall seringkali berada tepat di antara titik masuk, ingress, dan titik keluar, egress.
Jaringanmu, di mana semua lalu lintas dari dalam jaringanmu menuju keluar atau koneksi internet, dan lalu lintas internetmu masuk ke jaringan lokal. Kita mengandalkan firewall untuk mengelola komunikasi antara bagian dalam dan luar jaringan. Untuk melaksanakan fungsionalitas ini, banyak firewall juga menyediakan Network Address Translation (NNOIT), dan karena mereka adalah router, seringkali firewall juga mendukung protokol routing dinamis. Banyak pusat data juga mungkin memiliki perangkat IDS atau IPS terpisah, meskipun banyak dari fungsionalitas tersebut juga terintegrasi dalam firewall next generation yang lebih modern. IDS merujuk pada Intrusion Detection System, sistem deteksi intrusi, dan IPS merujuk pada Intrusion Prevention System, sistem pencegahan intrusi. Keduanya bekerja dengan cara yang mirip. Mereka mencari serangan yang masuk ke jaringanmu dan dapat mengidentifikasi, memberikan peringatan, dan dalam banyak kasus mencegah serangan tersebut mengakses jaringanmu. Jenis serangan ini biasanya dikenal dan mungkin berupa eksploitasi terhadap sistem operasi atau aplikasi yang kamu gunakan, dan mungkin memanfaatkan kerentanan yang dikenal pada aplikasi atau sistem tersebut, seperti buffer overflow, cross-site scripting, atau kerentanan lainnya. Jika kamu menggunakan sistem deteksi intrusi, IDS, ia dapat memberikan alarm atau peringatan jika mendeteksi serangan yang masuk. Jika kamu menggunakan sistem pencegahan intrusi, IPS, ia dapat melakukan langkah lebih jauh dengan memblokir serangan tersebut sebelum mencapai jaringanmu. Karena sistem deteksi intrusi tidak dapat memblokir lalu lintas tersebut, sangat umum melihat sistem pencegahan intrusi digunakan di jaringan perusahaan kita. Jika kamu pernah menggunakan situs web yang diakses oleh jutaan orang setiap hari, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana situs tersebut tetap beroperasi tanpa mengalami downtime. Dalam banyak kasus, ini karena situs tersebut menggunakan load balancer untuk mendistribusikan beban di antara beberapa server fisik. Sebagai pengguna akhir, kamu mungkin tidak menyadari bahwa load balancing sedang terjadi, tetapi jika kamu melihat pusat data untuk organisasi ini, kamu mungkin akan menemukan sejumlah besar server web atau server database dalam farm yang dapat digunakan bersamaan dengan load balancer ini untuk mempertahankan waktu operasional dan ketersediaan. Load balancer ini juga sangat baik dalam mengidentifikasi gangguan pada server-server ini. Jadi, jika salah satu server mengalami kegagalan karena kesalahan perangkat keras atau masalah perangkat lunak, load balancer dapat mengenali masalah tersebut, mengeluarkan server dari rotasi, dan terus menyediakan akses ke layanan ini menggunakan perangkat yang tersisa yang terhubung ke load balancer. Berikut adalah desain umum untuk load balancer di mana pengguna di internet akan mengakses layanan di lokasi tertentu. Dari perspektif pengguna akhir, mereka mengakses satu server, tetapi sebenarnya mereka mengakses load balancer yang mendistribusikan beban di antara beberapa server di dalam pusat data perusahaan tersebut. Load balancer ini juga dapat mengoptimalkan komunikasi. Misalnya, ia dapat melakukan TCP offloading sehingga komunikasi dengan semua server di dalam jaringan terjadi secepat mungkin. Load balancer ini juga dapat berfungsi sebagai SSL offload, yang berarti mereka akan menyediakan kemampuan enkripsi dan dekripsi daripada membiarkan server-server itu sendiri mengelola proses tersebut. Data juga dapat di-cache pada load balancer, sehingga permintaan yang dibuat ke load balancer dapat dijawab segera, tanpa harus pergi ke server untuk menyediakan data tersebut. Load balancer juga sangat baik dalam memprioritaskan berbagai jenis lalu lintas. Mungkin ada halaman web tertentu yang lebih sering diakses daripada yang lain, dan kamu bisa melakukan prioritisasi tersebut menggunakan Quality of Service (QoS). Load balancer juga dapat menyediakan load balancing yang berfokus pada aplikasi, di mana halaman-halaman tertentu mungkin terletak di server-server tertentu, dan semua permintaan ke halaman-halaman tersebut akan diarahkan secara eksklusif ke server-server individu tersebut. Banyak organisasi memiliki kekhawatiran keamanan tentang pengguna individu yang dapat langsung berkomunikasi dengan server atau layanan di internet. Salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi untuk mengelola koneksi ini adalah dengan menempatkan perangkat di tengah-tengah komunikasi ini yang disebut sebagai proxy. Proxy ini bertanggung jawab untuk menerima permintaan pengguna, melaksanakan permintaan tersebut atas nama mereka, menerima jawaban dari permintaan itu, memverifikasi bahwa jawaban tersebut tidak mengandung perangkat lunak berbahaya atau kode berbahaya,
dan kemudian memberikan jawaban tersebut kepada pengguna akhir. Itulah tujuan dari proxy, yaitu berada di tengah komunikasi dan melakukan komunikasi tersebut atas nama pengguna. Karena proxy berada di tengah percakapan, ini adalah tempat yang ideal untuk melakukan caching. Jadi, pengguna dapat membuat permintaan ke server web, dan jika permintaan tersebut sudah di-cache oleh server proxy, jawaban dapat langsung dikirim kembali ke pengguna tanpa harus mengakses internet. Kita juga mungkin menyediakan kontrol akses dari server proxy, sehingga kita dapat meminta nama pengguna dan kata sandi dari pengguna untuk mendapatkan akses ke internet. Dari titik itu, kita mungkin ingin memfilter URL atau melakukan pemindaian konten untuk memastikan bahwa pengguna tidak menerima perangkat lunak berbahaya. Beberapa proxy memerlukan konfigurasi sistem operasi atau aplikasi yang kamu gunakan untuk mengidentifikasi proxy dan dapat menggunakannya untuk mengirim dan menerima komunikasi, tetapi tidak semua proxy bekerja dengan cara eksplisit tersebut. Ada juga proxy transparan yang berfungsi secara tidak terlihat tanpa membuat perubahan pada sistem operasi atau aplikasi yang digunakan. Sangat umum untuk menyimpan dokumen dan file lainnya di fasilitas penyimpanan terpusat di dalam pusat data kita. Salah satu jenis penyimpanan ini disebut Network Attached Storage, NAS. Kita sering menyebut NAS sebagai penyedia akses tingkat file, yang berarti jika kita ingin mengakses informasi dalam sebuah file, kita perlu memindahkan seluruh file melalui jaringan ke dalam memori sistem kita. Ketika kita menulis atau mengubah informasi dalam file tersebut, kita juga perlu menulis kembali seluruh file ke NAS. Metode komunikasi yang lebih efisien mungkin adalah melalui penggunaan Storage Area Network, SAN. Ini mirip dengan membaca dan menulis informasi dari drive penyimpanan lokal, di mana alih-alih menyalin seluruh file untuk mengubah hanya sebagian kecil dari informasi di dalamnya, kita memiliki akses tingkat blok. Ini berarti kita bisa mengubah hanya blok yang telah dimodifikasi. Dan ketika kamu memiliki file yang sangat besar, ini bisa menjadi cara yang sangat efisien untuk memodifikasi sedikit informasi dalam dokumen yang sangat besar. Baik kamu menggunakan NAS atau SAN, kamu kemungkinan akan mentransfer banyak file ke sistem ini. Dan untuk alasan itu, kita ingin memastikan bahwa kita menggunakan metode komunikasi yang paling efisien. Misalnya, sangat umum untuk menempatkan NAS atau SAN di jaringan terisolasi sendiri, dan biasanya jaringan tersebut memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Jika kamu berada di kantor dan melihat ke langit-langit, kamu mungkin akan melihat perangkat seperti ini, yaitu access point. Perangkat ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara nirkabel dari perangkat kita ke seluruh jaringan. Ini bukan router nirkabel yang mungkin kamu gunakan di rumah, yang merupakan gabungan dari router, access point nirkabel, dan switch dalam satu perangkat. Di lingkungan perusahaan yang lebih besar, biasanya menggunakan perangkat yang dirancang khusus untuk satu fungsi, yaitu access point, yang hanya digunakan untuk komunikasi nirkabel. Di sisi lain dari access point nirkabel ini, biasanya adalah koneksi Ethernet. Jadi, ini adalah jembatan komunikasi antara jaringan nirkabel dan jaringan Ethernet kabel. Itulah mengapa kita menyebut access point sebagai perangkat OSI layer 2 atau perangkat layer data link, karena ia melakukan terjemahan antara jaringan nirkabel 80 2.11 dan jaringan Ethernet 80 2.3. Di sebagian besar bisnis yang memiliki ukuran apapun, kamu kemungkinan memiliki lebih dari satu access point, karena kamu mungkin memiliki gedung besar atau serangkaian gedung, dan perlu memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses jaringan nirkabel dimanapun mereka berada di dalam gedung tersebut. Ini berarti kita harus mengelola banyak access point nirkabel, baik di jaringan lokal maupun di jaringan situs jarak jauh. Kita juga mungkin perlu mengelola pengaturan keamanan, kebijakan akses, dan parameter konfigurasi lainnya dalam access point tersebut. Selain itu, kita memiliki pengguna yang mungkin sangat mobile dan berpindah antara bagian-bagian berbeda dari gedung atau berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya, dan kita perlu memastikan bahwa mereka dapat berpindah secara mulus dari satu access point ke access point lainnya, sehingga mereka selalu terhubung ke jaringan. Alih-alih terhubung ke setiap access point secara individu untuk membuat perubahan konfigurasi atau mengelola proses ini, kita bisa menggunakan alat manajemen terpusat yang memungkinkan kita mengelola semua access point dari satu tempat pusat. Ini disebut wireless LAN controller
dan memberikan kita satu pane of glass untuk mengelola seluruh infrastruktur sambil duduk di satu kursi. Dari perangkat ini, kita bisa menyebarkan access point baru dengan konfigurasi lengkap, mengatur pemantauan performa atau keamanan, dan mendapatkan peringatan jika kita melihat sesuatu di salah satu access point tools kita. Kita juga dapat membuat perubahan yang diperlukan dan menyebarkannya secara otomatis ke semua access point dengan satu klik mouse. Ini juga memungkinkan kita untuk membuat laporan tentang seberapa sering access point kita digunakan dan memahami jika kita perlu memperbarui atau mengubah lokasi access point kita. Sistem ini seringkali bersifat proprietari, jadi jika kita memiliki access point dari satu produsen tertentu, kita juga menggunakan wireless LAN controller yang berasal dari produsen yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Mari Belajar Bersama agar tidak ketinggalan konten terbaru seputar konfigurasi, keamanan jaringan, dan keamanan siber. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah belajar bersama kami.